Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan analisa proses bisnis pada aplikasi absensi PT Himatika. Video ini bertujuan untuk ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025 di mata kuliah analisa orientasi objek. Oke, untuk anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, yaitu Diana Suniati, dengan NIM 2304010302, dan dengan rekan saya, silakan. Baik, dengan saya Muhammad Diki Lamsyah dengan NIM 2304010100303. Baik, terima kasih. Lalu, pada presentasi kali ini kita akan menjelaskan beberapa materi, yaitu mengenai penjelasan sekaligus aplikasi absensi dari PT Himatika sendiri, lalu bagaimana flowchart proses bisnisnya, kemudian analisa masalah dengan menggunakan metode framework pages. Kemudian use case diagram dan juga activity-nya seperti apa, lalu class diagram dan juga state chart diagram serta komponen diagramnya. Oke, langsung saja kita bahas untuk penjelasan strategisnya terlebih dahulu mengenai background PT Himatika sendiri. Jadi PT Himatika ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor baju. Perusahaan ini memiliki karyawan sekitar 1.000 orang dan dibagi menjadi tiga shift selama 24 jam per hari. Eh, jika ordernya, jika order yang didapat oleh PT Himatika naik, maka karyawan tersebut akan diminta untuk melakukan kerja lembur. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka PT Himatika perlu mengembangkan sistem absensi. Dan berikut untuk sistem sistem absensi dari PT Himatika sendiri, yaitu sistem absensi ini dimulai dari kegiatan administrator aplikasi, eh, absensi yang mencatat seluruh data karyawan serta shift masing-masing. Lalu dikarenakan sistem absensi dilakukan dengan sidik jari, maka setiap karyawan perlu untuk diambil contoh sidik jarinya eh, dan dimasukkan ke dalam data karyawan oleh administrator. Lalu data karyawan yang dimasukkan terdiri dari data sebagai berikut, contohnya nomor induk pegawai, nama karyawan, shift karyawan, contoh identifikasi masing-masing, sidik 5 jari. Lalu sedangkan data shift karyawan terdiri dari aturan jam kerja, jam masuk, mulai istirahat, jam selesai istirahat, dan jam pulangnya. Lalu setelah menerima data mentah dari mesin absensi, maka data tersebut akan dipindahkan ke jam masing-masing shift selesai untuk eh, dianalisis oleh administrator sistem. Jika ada karyawan yang tidak masuk pada hari itu, maka administrator akan memasukkan data absen karyawan beserta alasannya. Lalu setiap tanggal 20, administrator dan manajemen akan melihat laporan jam overtime masing-masing karyawan. Eh, Lalu selain itu di PT Himatika menyediakan booth komputer yang dapat diakses oleh masing-masing pegawai sehingga masing-masing pegawainya dapat melihat laporan absensi serta overtime-nya. Oke, jadi semua user yang atau semua karyawan yang ingin melihat data absensi harus login terlebih dahulu gitu. Oke, next. Jadi seperti ini untuk flowchart proses bisnisnya, yaitu yang dimulai dari administrator, input data karyawan, dan juga shift kerja, kemudian mengambil data sidik jari, lalu data diinput dan disimpan eh, ke dalam sistem absensi, lalu setiap hari karyawan akan scan sidik jari, masuk dan keluar
ataupun setelah istirahat. Lalu mesin absensi akan menyimpan data mentah, mentah absen. Lalu setelah selesai, administrator akan mengambil dan menganalisis datanya. Kemudian jika ada yang absen karyawannya, maka administrator akan input data absensi serta alasan ketidakhadiran secara manual. Oke. Lalu ya di sini ada untuk yang overtime ya. Jadi apakah eh, apakah karyawan itu jika sudah selesai eh, lewat jam kerja atau enggak? Kalau iya nanti akan diinput ke dalam oh sorry, bukan ini untuk yang karyawan yang tidak hadir ya. Apakah karyawan hadir semua atau tidak? Kalau iya berarti eh, administrator akan input manual ketidakhadirannya, lalu kemudian admin, jika tidak, admin akan dan manajemen akan melihat laporan harian dan bulanannya. Setiap tanggal 20 ini, administrator melihat dan mencetak laporan overtime. Lalu, karyawan juga dapat melihat atau mengakses komputer, laporan pribadi di boot komputer dengan disertai login ke sistem aplikasinya. Oke, kemudian untuk analisa permasalahannya dengan metode framework pages yang terdiri dari performance atau kinerja, kemudian information, ekonomi, lalu control, efisiensi, serta service. Nah, yang pertama mengenai performance, proses pencatatan kehadiran masih membutuhkan input manual oleh administrator jika terjadi ketidakhadiran atau keterlambatan. Proses data overtime dilakukan secara berkala tanggal 20, bukan secara real time. Jadi ada dampaknya mengakibatkan keterlambatan laporan atau kurang akurat pada pengambilan keputusan manajerial secara cepat gitu. Jadi harus menunggu tanggal 20 dulu baru diproses gitu ya. Lalu dari sisi informasi, data absensi masih bersifat mentah dan perlu diolah manual oleh administrator. Kemudian tidak disebutkan adanya notifikasi otomatis jika terjadi ketidakhadiran atau keterlambatan karyawan. Dampaknya, kurangnya visibilitas real time untuk manajemen dalam memantau kehadiran karyawan secara langsung. Dari segi ekonomi juga ada permasalahan tidak adanya informasi eksplisit tentang biaya serta proses manual dan keterlibatan administrator penuh meningkatkan biaya operasional, jam kerja, dan juga potensi kesalahan manusia atau human error. Dampaknya, pengguna waktu dan tenaga kerja yang besar dapat meningkatkan biaya operasional. Jadi kan karena shiftnya 24 jam ya, jadi administratornya pun juga nggak cukup satu orang gitu. Jadi harus bergantian juga untuk menjaga shifting karyawan. Lalu dari segi kontrol, belum adanya sistem validasi otomatis jika ada sidik jari yang gagal terbaca atau tidak ada absen masuk. Masih ada ruang manipulasi karena pengisian data dan absen oleh administrator. Dampaknya potensi pelanggaran integritas data kehadiran, misalnya titip absen atau absensi fiktif. Lalu selanjutnya adalah efisiensi. Banyaknya proses dilakukan secara manual seperti pengisian data absen, pengecekan overtime, lalu input alasan ketidakhadiran. Lalu kemudian secara service, oh, secara efisiensi tadi juga memiliki dampak membebani administrator dan memperpanjang waktu pemrosesan data. Lalu kemudian dari segi service, akses laporan oleh pegawai memerlukan login ke boot komputer, tidak ada akses mobile ataupun online. Jadi harus on the site di PT itu sendiri gitu ya. Lalu
Dampaknya menurunkan kenyamanan dari segi pegawai dalam mengakses data absensi dan overtime secara fleksibel. Lalu, rekomendasi untuk perbaikan sistem bisnis ini yaitu mengoptimalkan proses analisa dan pelaporan absensi dengan sistem yang real time. Kemudian menambah fitur notifikasi absensi masuk atau tidak masuk secara otomatis. Lalu mengimplementasikan akses mobile atau web untuk karyawan agar lebih fleksibel. Kemudian menggunakan sistem validasi biometrik ganda seperti wajah ataupun fingerprint untuk mengurangi potensi manipulasi. Kemudian meningkatkan integritas antar mesin absensi dan sistem pelaporan agar tidak perlu input manual oleh administrator. Oke, untuk use case diagram serta activity-nya seperti ini. Jadi dari administrator apa aja sih use case? Yang pertama itu entry data karyawan, yang input itu administrator. Jadi administrator memasukkan data baru karyawan ke sistem. Lalu untuk data shift juga dilakukan oleh administrator yang menetapkan jadwal atau jam kerja untuk karyawan. Kemudian absensi manual tadi ya, diinput secara manual ketika izin, sakit, ataupun cuti jika karyawan tidak scan eh, fingerprint. Kemudian koreksi jam pulang yang tidak sesuai itu juga dilakukan oleh administrator. Admin koreksi absensi jika karyawan tidak pulang sesuai jam shift tersebut. Lalu lihat laporan absensi seluruh karyawan oleh administrator dan juga manajemen. Akses laporan kehadiran semua karyawannya. Kemudian laporan overtime seluruh karyawan, administrator dan manajemen ketika ada lembur atau overtime karyawan dari manajemen bisa melihat juga. Kemudian untuk laporan absensi dan juga overtime per karyawan itu bisa diakses oleh karyawan sendiri untuk melihat eh, data pribadi masing-masing. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki, silakan. Oke, baik. Sekarang pada materi saya yaitu membahas kelas diagram. Di sini ada 4 kelas diagram ya. Yang pertama ada kelas data karyawan. Jadi di database-nya itu berisi ID karyawan, kolom ID karyawan, nama, shift, dan juga sidik jari. Masing-masing kolom ini memiliki eh, jenis tipe data masing-masing ya. Jadi ini kebetulan yang di kelas data karyawan ini untuk isinya ID karyawan ini berisi string, nama juga string, shift ID juga string, lalu sidik jari ini menggunakan list dan isi scan dari fingerprint itu sendiri. Lalu yang kedua ada kelas shift kerja. Di sini di kolomnya ada ID shift, ada jam masuk, jam istirahat mulai, jam istirahat selesai, lalu jam pulang. Sama ya seperti sebelumnya, di sini ID shift menggunakan string, jam masuk time, jam istirahat ini waktu, sampai jam pulangnya juga waktu. Untuk kelas raw atau data absensi, ini berisi ID raw, ID karyawan, waktu scan, status scan, dan sumber. ID raw ini tipe datanya string, karyawan string, waktu scan ini menggunakan date time, status scan ini menggunakan n numerik, jadi masuk, istirahat, dan juga pulang, lalu sumbernya ini string atau mesin fingerprint. Lalu yang kelas data yang keempat ada kelas data absensi. Di sini berisi ID absensi string, ID karyawan juga string, tanggal ini waktu, jam masuk ini waktu, jam istirahat ini waktu, jam pulang waktu, lalu keterangan. Ini berisi string yang berisi keterangan tentang izin sakit, cuti, dan lain-lain. Lalu ada juga untuk kolom overtime ini boolean yaitu true ataupun false. Jadi antara overtime ataupun tidak. Oke, selanjutnya di sini ada state chart diagram. Di sini dimulai dari tentatif ya. Kenapa ini tentatif? Karena di PT Himatika ini sistem masuknya ini adalah shifting ya.
Jadi tidak menentu entah itu baik pagi, siang ataupun malam. Jadi di sini label yang pertama yaitu tentatif, lalu setelah tentatif yaitu masuk. Pertama masuk atau scan fingerprint ya. Jadi sini sudah scan fingerprint. Lalu jam kerja dimulai sampai jam istirahat. Lalu ketika mau istirahat juga fingerprint ya istirahat untuk scan jam istirahat. Lalu kembali istirahat itu fingerprint lagi ya. Selanjutnya setelah istirahat selesai kan kembali ke jam kerja, lalu ketika mau pulang itu scan lagi, jadi scan fingerprint lagi. Nah, lalu ketika jam pulang ini apakah melewati jam kerja? Ini ada diagram decision ya, atau pilihan, jadi antara iya dan juga tidak. Jika melewati jam kerja iya, maka ini akan overtime, akan masuk ke overtime atau lembur ya. Lalu jika tidak, ini selesai atau bisa pulang. Oke, lanjut. Saya di sini ada komponen diagram. Ini ada yang pertama ada main di sini di komponen diagram ini ada dua ya. Ada main program yang pertama ada paket data absensi yang berisi data karyawan dan juga data absensi, lalu paket laporan absensi yang berisi laporan absensi dan juga laporan overtime. Di sini keduanya terhubung ya. Jadi data karyawan ini isinya laporan absensi karyawan, lalu data absensi ini berisi tentang laporan overtime masing-masing karyawan. Lalu korelasinya yang pertama korelasi di komponen data ini menjadi sumber utama untuk menghasilkan laporan. Komponen ini digunakan oleh paket laporan absensi untuk menampilkan informasi absensi dan overtime. Lalu yang kedua korelasinya menerima data dari paket data absensi ditunjukkan dengan garis titik-titik, jadi titik-titik antara data karyawan dan laporan absensi ya. Lalu mengambil data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan yang bisa dicetak atau ditampilkan. Jadi di sini main program atau komponen diagram yang dimaksud di sini adalah korelasi antar masing-masing data, baik itu data karyawan, data absensi, laporan absensi, dan juga laporan overtime. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kelompok dari kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.